Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap untuk kedepannya kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Dan kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Untuk kesempatan kali ini, atau di video kali ini Bapak akan membahas tentang pemeliharaan engine management system. Nah, apa sih itu engine management system? Nah, kita lihat tayangan berikut. Kendaraan dengan mesin konvensional bekerja dengan mekanisme mekanis, di mana semua mekanisme mesin diatur secara mekanik, sehingga tidak terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Di samping itu, mesin dengan sistem konvensional memiliki emisi gas buang yang dapat membahayakan lingkungan. Oleh karenanya, perlu dilakukan efisiensi dalam kinerja mesin kendaraan agar memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut antara lain perbandingan kompresi yang tinggi, proses pembakaran yang baik, campuran bahan bakar dan udara yang pas. Perbandingan campuran bahan bakar dan udara harus mendekati kondisi ideal, yaitu 1:15. Untuk menghasilkan campuran bahan bakar yang ideal, diperlukan manajemen mesin yang baik. Oleh karenanya, dikembangkan engine management system atau dikenal dengan EMS. EMS terdiri dari input, prosesor, dan output. Input berupa sensor-sensor yang menginformasikan kondisi mesin. Informasi ini selanjutnya diolah oleh Electronic Control Unit atau ECU dan hasil pengolahan tersebut dikirim ke output berupa aktuator, misalnya injektor bahan bakar. EMS terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara kontinu saat mesin bekerja, sehingga memerlukan pemeriksaan dan perawatan. Dalam multimedia interaktif ini, akan dikemukakan materi tentang EMS dan bagaimana cara perawatan dan pemeriksaannya. Oke, pada intinya, sistem yang masih menggunakan mekanikal, seperti yang tadi kalian lihat, itu berkaitan dengan efisiensi dari mesinnya sendiri dan hasil dari pengolahannya itu kurang ramah dengan lingkungan. Nah, bagaimana caranya agar bisa ramah lingkungan? Maka diciptakanlah engine management system. Nah, jadi untuk KIKD-nya bisa kalian lihat sendiri, memahami sistem EMS indikatornya yang nanti akan kalian capai, mengidentifikasi EMS, mendiagnosa kesalahan, memeriksa kerja sensor, memeriksa kerja aktuator, yang terakhir perbaikan wiring kelistrikan. Oke, kita lanjut ke materi. Engine Management System merupakan sebuah pengaturan kerja mesin untuk menghasilkan efisiensi kerja mesin yang ideal. Efisiensi pembakaran dari motor bensin tergantung dari beberapa kriteria. Yang pertama adalah tekanan atau perbandingan kompresi, proses pembakaran, perbandingan campuran udara bensin, dan yang terakhir, desain dan konstruksi motor. Tekanan kompresi yang tinggi menghasilkan efisiensi termis yang tinggi pula. Dengan demikian, pemakaian bahan bakar akan lebih hemat. Akan tetapi, tekanan kompresi maksimum dibatasi oleh nilai oktan bahan bakar. Makin tinggi nilai oktan bahan bakar, makin sesuai dipakai pada motor dengan tekanan kompresi yang lebih tinggi. Proses pembakaran. Kualitas proses pembakaran pada mesin dengan motor bakar adalah hal yang sangat penting. Campuran udara dan bensin yang sesuai akan menghasilkan tekanan pembakaran yang optimal. Selain itu, mengatur waktu pengapian yang tepat juga akan menyempurnakan hasil pembakaran. Waktu terjadinya pengapian harus diatur atau disesuaikan dengan kondisi operasional setiap motor. Dengan demikian, akan diperoleh tekanan pembakaran yang optimal, nilai polusi gas buang yang relatif baik, serta pemakaian bahan bakar yang lebih hemat.
Perbandingan campuran udara dan bensin. Pemakaian bahan bakar pada motor bensin sangat tergantung pada perbandingan campuran bahan bakar dan udara. Konsumsi bensin akan lebih irit jika perbandingan campuran bahan bakar dan udara sekitar 1:15. Hal ini berarti 1 kg bensin dicampur dengan 15 kg udara. Tepatnya perbandingan campuran bensin dan udara yang ideal menurut stoikiometri itu adalah 1:14,7. Nah, jadi campuran tersebut memiliki tingkat polusi yang paling rendah. Campuran ini dalam ukuran liter dapat dinyatakan bahwa 1 liter bensin secara ideal harus bercampur dengan 11.500 liter udara. 1:14,7 lah. Oke, yang terakhir desain dan konstruksi motor. Desain dan konstruksi motor, terutama bentuk ruang bakar, mekanisme katup, dan saluran masuk menentukan performa motor. Motor dengan multi katup, motor dengan variabel saluran masuk, motor dengan variabel waktu. Oke. Kita lanjutkan. Bagian-bagian dalam YMS secara garis besar dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada sensor, merupakan perangkat elektronik yang berfungsi menangkap data dari luar dan selanjutnya memberikan report ke ECU. Contoh dari sensor ada AFM ya, atau AFS. AFM itu air fuel meter atau air fuel sensor. Sensor pada gas, TPS, sensor kevakuman, manifold absolute pressure, dan lain sebagainya. Untuk ECU ya, atau ECM adalah perangkat elektronik yang berfungsi memproses data yang diberikan sensor dan selanjutnya memerintahkan kepada aktuator untuk melakukan satu aktivitas tertentu. Dan yang terakhir, aktuator adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk melakukan tugas tertentu atau perintah dari ECM. Contoh aktuator yaitu injektor. Ini ada contoh lainnya lagi adalah koil pengapian. Oke. Kita berlanjut ke sensor. Untuk sensor pada EMS, nah, ada sensor putaran mesin. Ya. Sensor putaran ini disebut juga sensor posisi poros engkol, berupa pengirim sinyal induktif. Sensor ini berfungsi untuk memberikan informasi pada ECU tentang putaran mesin dan posisi poros engkol. Dengan informasi ini, ECU dapat mengatur saat injektor menyemprotkan bensin dan mengatur saat pengapian yang tepat. Sensor posisi poros engkol terpasang pada blok mesin, kabelnya ditempatkan sedemikian rupa. Kabel putaran mesin dilengkapi dengan isolasi koaksial untuk mencegah intervensi gelombang elektromagnetis dari luar yang dapat mengganggu sinyal yang dibangkitkan oleh sensor. Contohnya, derajat P atau sudut duel. Nah, ini biasanya yang masih menggunakan distributor ya. Pasti terdapat sensor ini. Adalah besar sudut saat platina menutup atau sudut lamanya arus primer mengalir. Saat putaran tinggi, lamanya arus primer mengalir semakin berkurang. Akibatnya daya pengapian semakin berkurang. Hal ini disebabkan arus primer mengalir semakin pendek. Detonasi. Perangkat pemonitor detonasi yang terjadi pada mesin meliputi A. Sensor detonasi. Biasanya terdapat pada blok mesin bagian bawah di antara silinder 2 dan 3. Alat ini berfungsi sebagai penangkap getaran yang ditimbulkan oleh detonasi mesin. Sensor ini terbuat dari kristal piezo yang dapat mengubah getaran menjadi sinyal listrik analog. Modul detonasi. Modul detonasi biasanya dipasangkan di ruang mesin. Alat ini berfungsi untuk memonitor sinyal yang diberikan oleh sensor detonasi dan mengubahnya menjadi sinyal segi 4 dan dikirim ke ECU. Kebanyakan modul detonasi sudah ditempatkan terintegrasi di dalam ECU. ECU akan berfungsi menghitung saat pengapian yang sesuai dengan sinyal yang dikeluarkan oleh sensor detonasi.
Jumlah udara. Sensor pengukur tekanan udara ditempatkan sedemikian rupa pada ruang motor dan dihubungkan dengan kevakuman saluran masuk. Sensor ini sering disebut dengan manifold absolute pressure sensor. Map sensor mengukur perubahan tekanan udara yang terjadi pada saluran masuk yang disebabkan oleh putaran dan beban motor. Temperatur udara masuk. Ya, biasanya dipasangkan pada saluran masuk atau rumah pengukur aliran udara. Sensor ini berfungsi mengukur suhu udara yang masuk ke dalam silinder motor. Material sensor berupa termistor bersifat NTC atau negatif temperatur koefisien, tegangan referensi 5 volt dari kontrol unit elektronis atau ECU. Selanjutnya akan berubah menjadi tegangan sinyal yang nilainya dipengaruhi oleh udara masuk. Sensor temperatur air pendingin motor merupakan tahanan variabel dengan sifat NTC. Sensor ini berfungsi untuk memberi informasi pada ECU tentang suhu air pendingin motor. Dengan sifat NTC ini, jika suhu air pendingin motor rendah, nilai tahanan sensor tinggi. Sebaliknya, jika suhu air pendingin motor tinggi, nilai tahanan sensor rendah. Beban mesin atau sensor posisi katup gas. Konstruksi dasar sensor posisi katup gas terdiri atas rumah katup gas, saluran bypass putaran idle, skrup penyetel putaran idle. Banyak udara yang mengalir ke dalam silinder motor tergantung dari besar bukaan katup gas. Sensor oksigen. Untuk mendapat perbandingan campuran udara bensin yang ideal, dibutuhkan informasi keadaan campuran udara bensin yang harus diterima oleh ECU. Informasi atau sinyal diterima dalam bentuk tegangan berdasarkan kadar oksigen yang ada pada saluran gas buang. Fungsi tersebut dilakukan oleh sensor oksigen. Melalui rangkaian atau mata rantai tertutup, yaitu oksigen sensor, memberikan sinyal kepada ECU sebagai informasi tentang keadaan oksigen pada saluran gas buang. Selanjutnya ECU akan dapat mengatur perbandingan campuran udara bensin yang sesuai atau ideal, sehingga kerja katalitik konverter untuk mereduksi kadar racun emisi yaitu CO dan HC dapat lebih optimal. Contoh gambarnya. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita batasi saja sampai sensor ya. Untuk selanjutnya ECU dan aktuator akan dibahas secara langsung ya. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi ke Bapak melalui Japri WA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.